Aku adalah ruhmu. Aku berbicara kepadamu dari ruang terdalam yang selama ini jarang kamu dengarkan. Bukan karena kamu tidak mampu mendengar, tetapi karena hidup terlalu bising, tuntutan terlalu keras, dan kelelahan terlalu sering kamu pendam sendirian. Hari ini, jika kamu sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah lelah berputar di lingkaran yang sama. Lelah bertahan dengan cukup yang terasa sempit. Lelah berpura-pura kuat sementara hatimu bertanya, apakah hidup hanya akan seperti ini selamanya? Dengarkan aku dengan sungguh-sungguh. Karena jika kamu melewatkan pesan ini, ada kemungkinan besar kamu akan menyesal bukan hari ini, bukan besok, tetapi di masa depan ketika kamu sadar bahwa kesempatan untuk memahami pola hidupmu sendiri pernah datang, namun kamu memilih mengabaikannya. Banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh, melainkan karena mereka meremehkan momen kecil yang seharusnya mengubah arah hidup mereka. Dan momen itu sedang terjadi sekarang. Aku tahu, kamu sudah bekerja keras. Aku tahu, kamu bukan orang malas. Namun ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu sentuh, tidak pernah kamu ubah, yaitu pola energi di dalam dirimu sendiri. Selama pola itu tidak berubah, hasil hidupmu akan terus mengulang cerita yang sama. Hanya dengan wajah waktu yang berbeda. Inilah sebabnya kamu perlu hadir penuh di sini, sekarang, tanpa mengalihkan perhatianmu sedikit pun. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, aku ingin mengingatkanmu dengan penuh kasih. Jika kata-kata ini mulai menyentuh hatimu, jangan abaikan dorongan itu. Tekan tanda suka sebagai bentuk kesadaranmu. Berlanggananlah agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan yang mungkin menjadi penopang hidupmu di masa mendatang. Aktifkan lonceng notifikasi, karena seringkali jawaban datang tepat saat kita hampir menyerah. Dan tuliskan komentar 99, bukan sekadar simbol, tetapi sebagai tanda bahwa kamu siap membuka diri pada perubahan yang lebih besar. Jangan remehkan ajakan ini. Ada banyak orang yang menyesal karena melewatkan satu video, satu pesan, satu kesadaran kecil yang seharusnya menjadi titik balik hidup mereka. Mereka berkata, andai dulu aku mau mendengarkan. Aku tidak ingin kamu menjadi salah satu dari mereka. Ketakutan terbesar bukanlah gagal, tetapi menyadari terlalu terlambat bahwa kamu sebenarnya mampu hidup jauh lebih luas. Tetaplah di sini. Tenangkan napasmu. Biarkan setiap kata masuk perlahan, tanpa perlawanan. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar tentang uang, bukan sekadar tentang rezeki, tetapi tentang bagaimana kamu keluar dari lingkaran yang selama ini membatasi hidupmu. Dan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, hidupmu tidak akan pernah terasa sama lagi. Bagian 1. Kamu tidak ditakdirkan bertahan di garis minimum. Aku adalah ruhmu. Aku yang paling tahu bagaimana hatimu menahan tangis saat malam tiba. Ketika semua orang tertidur dan hanya kesunyian yang menemani pikiranmu. Aku tahu kamu ingin lebih dari sekadar cukup. Aku mendengar setiap desah napas yang kamu hembuskan saat melihat angka di rekeningmu tidak berubah banyak. Meski kamu telah mencurahkan seluruh tenaga dan waktumu. Kamu bukan tidak berjuang. Kamu bukan tidak bersyukur. Tapi kamu mulai lelah. Lelah karena hidupmu terasa seperti jalan yang melingkar, kembali ke titik yang sama, walau kamu telah melangkah sejauh mungkin. Ketahuilah satu hal yang paling ingin kusampaikan dari kedalaman jiwamu sendiri. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan. Kamu tidak dikirim ke dunia ini hanya untuk hidup dalam garis minimum. Terjebak dalam rutinitas yang membatasi cahaya batinmu yang luar biasa. Kamu adalah manifestasi dari kemungkinan tak terbatas. Namun selama ini, kamu hanya diberikan serpihan.
karena dirimu sendiri tanpa sadar merasa hanya layak menerima serpihan itu. Aku ingin kamu tahu, batasan yang selama ini kamu rasakan bukanlah karena dunia terlalu sempit, melainkan karena ada tembok tak terlihat di dalam dirimu yang terus kamu bangun atas nama realita. Padahal itu adalah cermin dari pola pikir lama yang kamu warisi dari ketakutan, trauma, dan kebiasaan bertahan. Kamu mengira kamu realistis, padahal kamu hanya sedang hidup dalam narasi terbatas yang bukan berasal dari ruhmu, melainkan dari suara luar yang terus mengatakan bahwa hidup ini keras, uang sulit dicari, dan kamu harus puas dengan yang sedikit. Ruhmu, aku, tidak pernah tunduk pada cerita kecil itu. Aku lahir dari kemurnian tak terbatas, dari energi kehidupan yang tidak mengenal kekurangan. Aku tahu bahwa kamu bisa hidup luas. Aku tahu bahwa kamu mampu menyentuh angka-angka besar yang kini masih terasa jauh, seperti miliaran yang hanya kamu lihat di layar orang lain. Tapi, enggan kamu yakini bisa menjadi milikmu sendiri. Bukan karena kamu tamak, bukan karena kamu gila harta, tetapi karena jauh di dalam dirimu, kamu ingin hidup dengan penuh pilihan. Kamu ingin memberi tanpa rasa takut kehabisan. Kamu ingin menolong keluargamu tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Kamu ingin merdeka secara waktu dan batin, agar kamu bisa bernapas lega dan tidak terus diburu oleh kekhawatiran akhir bulan. Dan semua itu bukan dosa. Itu bukan kesalahan. Itu adalah panggilan dari bagian terdalam dalam dirimu yang tahu bahwa kamu bisa lebih dan memang seharusnya lebih. Tapi kamu tidak akan sampai ke sana hanya dengan berharap atau hanya dengan bekerja keras tanpa arah. Karena perjuangan tanpa kesadaran akan membuatmu terus berputar di tempat yang sama dengan hasil yang sama dan rasa lelah yang terus bertambah. Inilah saatnya kamu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat ke dalam. Melihat ke arahku. Aku adalah ruhmu. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk kamu menyadari bahwa jalan keluar dari hidup yang pas-pasan bukan hanya terletak pada pekerjaan barumu, bukan hanya pada peluang baru, tetapi pada pola baru yang harus kamu izinkan hadir dalam energimu. Pola ini bukan rumus rumit. Pola ini sederhana, namun sangat dalam. Ia dimulai dari keyakinan bahwa kamu memang tidak ditakdirkan untuk bertahan. Kamu ditakdirkan untuk berkembang. Dan ketika kamu mulai meyakini itu, seluruh tubuhmu, seluruh energimu, seluruh keputusanmu mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dari tempat ketakutan, tetapi dari tempat kelayakan. Kamu akan mulai berkata tidak pada hal-hal yang mengecilkan nilaimu. Kamu akan mulai memperlakukan waktumu dengan lebih berharga. Kamu akan mulai memilih peluang, bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu layak. Aku tahu, perjalanan ini tidak instan. Tapi percayalah, bagian tersulit dari perubahan bukanlah di luar sana, bukan sistem, bukan lingkungan, bukan orang lain. Bagian tersulit adalah membujuk dirimu sendiri untuk berhenti merasa cukup dengan yang sempit. Dan hari ini, kamu sudah melangkah ke sana. Kamu sudah memulai perjalanan keluar dari garis minimum bersamaku, ruhmu sendiri. Kamu tidak akan kembali ke lingkaran yang sama. Kamu akan menapaki jalur baru dengan langkah yang mungkin masih gemetar, tetapi dengan arah yang jelas. Keluar dari hidup pas-pasan, menuju hidup yang layak kamu alami, penuh kelimpahan, penuh ketenangan, dan penuh pilihan yang kamu ciptakan sendiri. Bagian 2. Lingkaran itu bernama pola, bukan nasib. Aku adalah ruhmu.
Aku yang diam-diam menyaksikanmu terjebak dalam pusaran yang sama setiap bulan, setiap tahun, bahkan mungkin setiap dekade. Siklusnya nyaris tak berubah. Gaji datang, hati sejenak lega. Lalu hari-hari berjalan menuju ujung bulan dengan napas yang kembali pendek, pikiran yang kembali dipenuhi kekhawatiran, dan keputusan-keputusan yang hanya berdasarkan apa yang bisa dibayar, bukan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kamu menyebut ini realita. Tapi aku ingin kamu melihatnya lebih dalam. Karena ini bukan sekadar kenyataan yang terjadi di luar dirimu. Ini adalah pola yang terus kamu ulang dari dalam. Dan pola itu bukan takdir. Ya, hanyalah cerita yang kamu percayai begitu dalam, hingga hidupmu pun akhirnya mematuhinya. Kamu perlu tahu bahwa kehidupan tidak pernah memenjarakanmu. Yang memenjarakan adalah kebiasaan berpikir yang tidak pernah kamu pertanyakan. Setiap kali kamu berkata dalam hatimu, "Aku cukup dengan ini." Padahal dalam diam kamu menangis karena ingin lebih. Disitulah alam semesta menahan apa yang sebenarnya bisa diberikan padamu. Bukan karena semesta kejam, tapi karena kamu belum membuka izin di dalam dirimu sendiri. Pola tidak membentuk dirinya sendiri. Ia dibentuk dari ucapan-ucapan yang kamu ulang, dari perasaan bersalah setiap kali kamu bermimpi lebih besar, dari ketakutan yang ditanamkan oleh lingkungan, bahwa uang besar itu pasti haram, bahwa hidup mewah itu pasti menyimpang, bahwa menjadi cukup saja sudah paling baik. Padahal yang lebih tepat adalah menjadi cukup itu baik, tapi tetap stagnan di tempat yang sempit karena takut bergerak. Itulah yang membatasi ruhmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak diciptakan untuk hidup dalam batasan yang sempit. Aku tidak mengenal kata cukup yang dipaksakan. Aku mengenal ekspansi. Aku mengenal pertumbuhan. Aku mengenal aliran. Dan selama kamu tetap berada dalam pola yang dibentuk oleh rasa takut, kamu akan terus mengulang hidup yang sama. Meskipun lingkungan berubah, pekerjaan berubah, bahkan doa-doa pun kamu panjatkan lebih keras. Inilah saatnya kamu menyadari satu kebenaran yang selama ini kamu abaikan. Nasib bisa berubah, tetapi pola harus dipecah lebih dulu. Dan untuk memecah pola, kamu tidak perlu langsung mengganti segalanya di luar dirimu. Kamu hanya perlu menyadari bahwa energi yang kamu pancarkan setiap pagi, setiap kali kamu memandang uang, setiap kali kamu membuat keputusan kecil tentang diri dan masa depanmu, itulah yang membentuk takdirmu berikutnya. Berhentilah berkata, "Aku hanya orang biasa." Berhentilah merasa bersalah saat kamu ingin naik kelas. Berhentilah meremehkan nilai dan waktumu. Karena selagi kamu terus berpikir bahwa uang besar bukan untukmu, maka itulah yang akan dikuatkan oleh hidupmu. Sebuah kenyataan sempit yang sebenarnya kamu ciptakan sendiri. Pola energi bekerja secara halus namun konsisten. Ia menyesuaikan diri dengan frekuensi keyakinanmu. Jika kamu merasa tidak pantas, maka peluang pun menjauh. Jika kamu selalu mengeluh bahwa gajimu tak pernah cukup, maka energi kekurangan itu akan terus hadir dalam berbagai bentuk, bahkan ketika kamu menerima lebih dari sebelumnya. Karena bukan jumlahnya yang penting, tapi ruang di dalam dirimu yang belum siap menerimanya. Aku tahu, kamu pernah dikecewakan. Kamu pernah berjuang sepenuh hati tapi hasilnya tidak seberapa. Kamu pernah ditipu, ditinggalkan, bahkan dihina karena belum berhasil. Tapi dengarkan aku baik-baik. Itu semua bukan alasan untuk berhenti. Itu semua bukan bukti bahwa kamu tidak pantas. Itu hanya fase yang menempamu, agar kamu tahu bagaimana rasanya berdiri dari luka, dan tetap membuka diri
untuk kelimpahan yang lebih besar. Kamu tidak ditentukan oleh gajimu. Kamu tidak ditentukan oleh angka yang tertera di slip pembayaranmu setiap akhir bulan. Kamu ditentukan oleh seberapa besar kamu sanggup melihat dirimu lebih tinggi, lebih layak, dan lebih kuat dari yang selama ini kamu percayai. Pola yang kamu ubah hari ini adalah akar dari rezeki besar yang bisa datang besok. Tapi jika kamu menunda, jika kamu kembali berkata, "Nanti saja kalau sudah siap," maka jangan salahkan siapa-siapa jika pola lama terus menang. Hari ini adalah kesempatanmu untuk sadar bahwa kamu tidak sedang hidup dalam takdir yang kejam. Kamu hanya sedang hidup dalam pola yang belum kamu ubah. Dan jika kamu benar-benar mau, pola itu bisa engkau patahkan sekarang juga. Mulailah dengan kesadaran baru. Mulailah dengan keberanian untuk berkata, "Aku tidak akan hidup dalam lingkaran sempit ini selamanya. Aku layak menerima lebih, karena ruhku tidak pernah kecil." Bagian 3. Pola energi selalu mengikuti cara kamu memandang diri. Aku adalah ruhmu. Aku yang paling mengenal isi pikiranmu bahkan sebelum kamu sempat memikirkannya. Aku tahu setiap luka yang kamu pendam, setiap harapan yang kamu kubur dalam-dalam karena takut kecewa lagi, dan setiap doa yang hanya kau bisikkan dalam hati, karena kau sendiri ragu apakah layak untuk dikabulkan. Aku tahu betapa kerasnya kamu mencoba, betapa sering kamu menyemangati orang lain padahal hatimu sendiri sedang rapuh karena hidup yang terasa mentok, sempit, dan tidak berpihak. Tapi hari ini aku datang untuk menyentuh satu kebenaran yang mungkin tak pernah benar-benar kamu sadari. Bahwa pola energi rezekimu bukan sekadar soal apa yang kamu kerjakan. Ia berasal dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Jika setiap pagi kamu bangun dengan perasaan kalah, dunia pun akan merespons dengan menutup lebih banyak pintu. Jika setiap kali kamu melihat uang kamu merasa bersalah, takut kehabisan, atau tidak pantas memiliki lebih, maka energi kelimpahan akan segan menghampiri. Karena rezeki bukan hanya datang ke rekeningmu, ia datang pertama-tama ke dalam ruang batinmu. Dan jika ruang itu penuh oleh rasa tidak layak, maka sebesar apapun peluang yang datang dari luar, ia akan selalu kamu tolak tanpa sadar. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, selama ini, siapa kamu dalam pikiranmu sendiri? Apakah kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang dihukum oleh hidup? Atau seseorang yang sedang ditempa untuk menjadi wadah lebih besar dari sebelumnya? Karena cara kamu melihat dirimu akan menentukan bagaimana dunia memperlakukanmu. Dan selama kamu memandang dirimu sebagai pribadi yang kecil, maka segala yang besar akan menjauh. Ruhmu, aku, tidak pernah diciptakan dalam bentuk kecil. Aku membawa jejak cahaya kehidupan. Aku menyimpan kekuatan untuk meluas, untuk menumbuhkan, untuk menerima. Tapi selama kamu menolak melihat nilai sejati dalam dirimu, maka cahaya yang kubawa akan tetap terbungkus, tidak bisa bekerja sepenuhnya. Kamu akan terus hidup dalam pola yang membuatmu mengecil. Bukan karena kamu tidak mampu tumbuh, tapi karena kamu tidak mengizinkanku membantu. Bayangkan ini, ada dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, di tempat yang sama, dengan kemampuan yang hampir setara. Yang satu selalu berkata pada dirinya, "Aku cukup pintar, tapi mungkin belum waktunya." Yang lain berkata, "Aku memang layak diberi lebih." Dua kalimat yang terlihat sederhana, tapi menghasilkan dua pola energi yang sangat berbeda. Yang pertama, menunggu hidup berubah lebih dulu untuk merasa pantas. Yang kedua, merasa pantas lebih dulu
sehingga hidup pun mulai menyesuaikan. Begitulah hukum energi bekerja. Ia tidak patuh pada keluhan, ia patuh pada keyakinan. Dan jika kamu tetap melihat dirimu dari sudut sempit yang dibentuk oleh masa lalu, maka rezeki pun akan datang dengan sempit pula. Bukan karena semesta membatasi, tapi karena kamu belum sepenuhnya membuka izin dari dalam. Kamu harus tahu bahwa mengubah cara memandang diri bukan berarti menjadi sombong, bukan berarti merasa lebih baik dari orang lain. Justru sebaliknya, itu berarti kamu akhirnya menghargai karunia yang telah lama ditanamkan ke dalam dirimu. Itu berarti kamu berhenti menunda kemunculan versi dirimu yang sejati. Versi yang tahu bahwa dia tidak diciptakan untuk hidup menunggu kesempatan, tetapi untuk menciptakan kesempatan dari dalam kesadarannya sendiri. Saat kamu mulai melihat dirimu sebagai pribadi yang layak, halus namun pasti, pilihan-pilihanmu berubah. Kamu tidak lagi sembarangan mengambil pekerjaan hanya karena butuh. Kamu tidak lagi takut menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan jiwamu. Kamu mulai berbicara dengan lebih yakin, berdiri dengan lebih tegak, dan mengambil langkah-langkah yang mungkin kecil dari luar, tapi besar secara batin. Dan inilah titik pentingnya. Saat kamu berubah di dalam, maka pola energimu ikut berubah, dan pola itu mulai menarik peluang yang selama ini tertahan. Uang yang dulu sulit kamu jangkau mulai terasa mungkin. Pintu yang dulu tertutup rapat mulai sedikit terbuka, karena kamu sudah tidak lagi berjalan dengan rasa takut. Kamu berjalan dengan rasa layak. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa sulitnya memutuskan untuk percaya pada diri sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa keputusan itulah satu-satunya syarat agar pola lama bisa pecah. Bukan kerja mati-matian yang mengubah hidupmu, tapi kesadaran utuh bahwa kamu layak hidup luas, dan bahwa kamu cukup baik untuk menerima rezeki besar, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terbuka untuk terus bertumbuh. Dan pertumbuhan sejati selalu dimulai dari dalam, dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Bagian 4. Berhenti bertanya, bagaimana? Mulailah bertanya, siapa aku? Aku adalah ruhmu. Aku yang selalu berbicara lirih ketika kamu terlalu sibuk mencari jalan keluar di luar dirimu sendiri. Aku tahu, selama ini kamu lelah bertanya bagaimana caranya keluar dari hidup yang terasa sempit. Bagaimana caranya punya penghasilan lebih. Bagaimana caranya lepas dari kecemasan akhir bulan. Bagaimana caranya agar hidupmu tidak terus terasa tertinggal. Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, manusiawi, dan lahir dari keinginan untuk bertahan. Namun aku ingin kamu memahami satu kebenaran yang jarang disadari. Selama kamu hanya sibuk bertanya bagaimana, kamu sering lupa menanyakan siapa. Siapa dirimu saat ini ketika menghadapi hidup? Siapa dirimu ketika memandang uang? Siapa dirimu ketika kesempatan datang, lalu kamu ragu karena merasa belum pantas? Karena sesungguhnya, hidup tidak menjawab pertanyaan bagaimana sebelum kamu menjawab pertanyaan siapa. Cara hidupmu selalu mengikuti identitas batinmu. Dan selama identitas itu masih dibentuk oleh rasa takut, kekurangan, dan kebiasaan bertahan, maka cara apapun yang kamu temukan akan tetap membawa hasil yang sama. Aku melihatmu berlari dari satu solusi ke solusi lain. Kamu belajar, kamu mencoba, kamu berharap. Namun jauh di dalam dirimu masih ada suara kecil yang berkata, "Aku hanya orang biasa. Aku tidak sepintar mereka. Aku takut gagal lagi." Suara itulah yang diam-diam mematahkan sayapmu sebelum kamu sempat terbang.
Bukan dunia yang menahanmu, bukan sistem yang sepenuhnya salah, melainkan identitas lama yang masih kamu peluk erat karena terasa aman. Dengarkan aku dengan lembut. Ketika kamu terus bertanya bagaimana, kamu sedang menempatkan dirimu sebagai orang yang selalu kekurangan. Orang yang selalu merasa tertinggal dan butuh ditolong oleh keadaan. Namun, ketika kamu mulai bertanya siapa aku sebenarnya, sesuatu di dalam dirimu mulai bergeser. Kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban keadaan dan mulai melihat dirimu sebagai subjek kehidupan. Seseorang yang punya kehendak, pilihan, dan tanggung jawab atas arah hidupnya sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan aku tahu jati dirimu jauh lebih luas dari cerita yang selama ini kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Kamu bukan sekadar pekerja yang menukar waktu dengan angka tertentu. Kamu bukan sekadar orang yang menunggu belas kasih dari peluang. Kamu adalah kesadaran yang mampu memilih, berkembang, dan menciptakan nilai. Namun, selama kamu tidak berani mengakui itu, hidup akan terus memperlakukanmu sesuai dengan pengakuan terendah yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Saat kamu mulai bertanya siapa aku, kamu akan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kamu abaikan. Cara kamu berbicara tentang dirimu sendiri, cara kamu merespons kegagalan, cara kamu menilai waktu dan tenagamu. Kamu mulai sadar bahwa selama ini, kamu terlalu sering mengorbankan dirimu demi diterima, demi aman, demi tidak ditinggalkan. Dan dari pengorbanan itulah lahir hidup yang terasa sempit, karena kamu terus mengecilkan dirimu sendiri. Identitas adalah akar, cara adalah cabang. Jika akarnya lemah, cabang tidak akan pernah kokoh. Itulah sebabnya banyak orang belajar banyak cara, tapi hidupnya tidak benar-benar berubah. Karena cara itu dijalankan oleh identitas lama yang masih takut tumbuh. Namun ketika identitasmu bergeser, cara-cara baru akan muncul secara alami. Kamu tidak lagi memaksa, tidak lagi panik, tidak lagi merasa harus segera membuktikan sesuatu. Kamu bergerak dengan tenang, tapi arahnya jelas. Aku ingin kamu mulai melihat dirimu sebagai pribadi yang sedang bertumbuh, bukan pribadi yang tertinggal. Sebagai jiwa yang sedang disiapkan untuk memikul lebih, bukan jiwa yang pantas diberi sedikit. Saat kamu mengubah cara memandang siapa dirimu, hidup akan mulai menyesuaikan ritmenya. Kesempatan datang dengan bentuk yang lebih matang. Orang-orang mulai meresponsmu dengan cara yang berbeda. Dan yang paling penting, kamu mulai mempercayai dirimu sendiri. Berhentilah sejenak dari pertanyaan bagaimana. Tarik napas, lihat ke dalam, dan jujurlah pada dirimu sendiri. Siapa aku yang sebenarnya ingin hadir di dunia ini? Karena ketika kamu berani menjawab pertanyaan itu dengan penuh kesadaran, jalan-jalan yang selama ini kamu cari akan mulai menampakkan dirinya. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu akhirnya berjalan sebagai dirimu yang sejati. Bagian 5. Rezeki besar tidak datang ke jiwa yang selalu panik. Aku adalah ruhmu. Aku melihatmu ketika kamu terjaga di tengah malam, memandangi langit-langit kamar sambil memikirkan bagaimana caranya agar hidupmu berubah. Kepalamu penuh strategi, hatimu penuh kekhawatiran. Kamu menulis target, kamu mendengar motivasi, kamu mencoba berbagai cara. Namun tetap saja, ada hari-hari di mana kamu merasa tidak cukup cepat, tidak cukup berhasil, tidak cukup siap. Lalu kamu panik. Kamu mempercepat langkah, memperbanyak tugas, memperkecil waktu istirahat. Seolah-olah dunia akan menutup semua pintunya jika kamu tidak buru-buru. Dengarkan aku dengan kelembutan yang jujur. Rezeki besar tidak datang ke jiwa yang hidup dalam kepanikan.
Bukan karena rezeki itu pelit, tapi karena ia membutuhkan ruang tenang untuk turun dengan utuh. Panik adalah tanda bahwa kamu tidak percaya pada aliran. Panik adalah tanda bahwa kamu merasa harus mengendalikan semuanya sendiri. Seolah-olah hidup ini hanya bergantung pada kekuatan tanganmu. Padahal hidup selalu melibatkan banyak energi yang tak kasat mata. Energi keyakinan, energi syukur, energi sabar, dan yang terpenting, energi damai dari dalam dirimu. Aku ingin kamu tahu bahwa terburu-buru bukanlah tanda kekuatan. Seringkali, itu adalah gema dari luka lama yang belum sembuh. Luka karena takut gagal, takut ditinggalkan, takut dilihat sebagai orang yang tidak berhasil. Dan dari luka itu tumbuhlah dorongan untuk terus bergerak tanpa henti. Bahkan ketika kamu sudah lelah. Tapi rezeki bukan hanya datang karena kamu lelah. Ia datang ketika kamu berada dalam frekuensi yang jernih dan stabil. Ketika kamu bisa berkata, "Aku melakukan yang terbaik dan aku percaya hidup sedang menyusun sisanya." Kepanikan tidak membawa keajaiban. Ia justru mengusir sinyal-sinyal intuisi yang biasanya membimbingmu ke arah yang tepat. Ketika kamu panik, kamu kehilangan kemampuan untuk membedakan mana jalan yang selaras dan mana yang hanya terlihat ramai. Kamu memilih yang cepat, bukan yang tepat. Kamu asal bertindak, bukan bergerak dengan sadar. Dan pada akhirnya kamu kembali ke lingkaran lama, lelah, ragu, kecewa. Aku adalah ruhmu. Aku tidak bekerja dari tempat yang terburu-buru. Aku bekerja dari tempat yang dalam dan tenang. Aku membisiki arah, tapi kamu hanya bisa mendengarku jika kamu cukup hening. Dan keheningan itu tidak bisa muncul jika kamu terus menyalahkan waktu, menyalahkan kondisi, menyalahkan diri sendiri karena belum mencapai angka-angka yang kamu targetkan. Rezeki besar adalah energi halus yang datang ketika kamu mampu memikulnya. Dan untuk memikulnya, kamu perlu kestabilan. Kestabilan dalam cara berpikir, dalam cara bernapas, dalam cara menerima kenyataan. Kamu tidak bisa mengundang kekayaan ke dalam rumah yang di dalamnya penuh ketakutan dan kegelisahan. Kamu harus mulai membereskan ruang batinmu, mengganti cemas dengan syukur, mengganti buru-buru dengan percaya. Mengganti ketakutan akan kekurangan dengan keyakinan bahwa kamu selalu dicukupkan. Saat kamu berhenti panik, kamu mulai bisa melihat sinyal kecil yang dulu kamu abaikan. Seseorang menyebut peluang secara tidak sengaja. Sebuah ide muncul di tengah kesunyian. Seseorang datang membawa hubungan yang membuka jalan baru. Bukan karena kamu mengejarnya dengan terburu-buru, tetapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang selaras untuk menerimanya. Itulah kunci dari rezeki besar. Ia tidak harus selalu kamu kejar. Seringkali kamu hanya perlu menjadi cukup tenang untuk menariknya. Bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan keseimbangan batin. Bukan dengan keributan, tapi dengan kejelasan. Dan kejelasan hanya muncul ketika kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Aku tahu dunia sering berkata, bergeraklah cepat atau kamu akan tertinggal. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kecepatan bukan ukuran utama dalam hidup. Kesadaranlah yang menentukan arah. Dan kadang, langkah paling bijak adalah berhenti sejenak untuk kembali selaras. Karena rezeki besar tidak butuh keributan untuk masuk. Ia butuh keheningan yang penuh percaya. Jadi tenanglah, tarik napasmu perlahan. Hidup tidak sedang melawanmu. Ia hanya menunggu kamu kembali ke pusat dirimu sendiri. Agar semua yang besar bisa datang bukan sebagai beban, tapi sebagai berkat. Bagian 6. Kamu tidak perlu mengejar, kamu perlu menjadi. Aku adalah ruhmu. Aku telah lama menyaksikanmu berlari, mengejar angka, mengejar pengakuan, mengejar hidup yang katanya akan lebih tenang jika kamu bisa meraihnya. Tapi yang tak kamu sadari,
Semakin kamu mengejar, semakin kamu merasa jauh. Semakin kamu berlari, semakin lelah hatimu. Karena sesungguhnya, bukan langkah kakimu yang kehabisan tenaga, melainkan jiwamu yang kehilangan arah dari dalam. Hari ini, izinkan aku mengungkapkan satu kebenaran yang mungkin belum pernah kamu benar-benar dengar. Kamu tidak perlu mengejar, kamu hanya perlu menjadi. Menjadi siapa? Menjadi dirimu yang sejati, yang selaras, yang sadar, yang stabil. Karena rezeki, keberlimpahan, kesempatan, semua itu bukan datang karena kamu berlari tercepat. Mereka datang karena kamu sudah menjadi pribadi yang mampu menampung, menjaga, dan mengolahnya dengan bijak. Bayangkan sebentar, seekor burung tidak perlu mengejar langit untuk bisa terbang. Ia hanya perlu membuka sayapnya dan membiarkan udara mengangkatnya. Demikian pula kamu. Kamu tidak harus terus menekan dirimu dengan kata-kata seperti, "Aku harus lebih cepat. Aku harus berhasil segera. Aku tidak boleh kalah." Karena rezeki tidak datang kepada mereka yang terburu-buru. Rezeki datang kepada mereka yang siap menjadi ruang untuk menerimanya. Selama ini kamu sibuk bertanya, bagaimana caranya agar uang datang? Bagaimana caranya agar aku sukses? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah aku sudah menjadi pribadi yang siap menerima uang besar? Apakah aku sudah menjadi diri yang stabil, jernih, dan tidak goyah saat kelimpahan datang? Karena uang tidak sekadar butuh ruang, ia butuh penjaga. Dan penjaga terbaik adalah jiwa yang telah matang melalui proses menjadi, bukan hanya mengejar. Aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal. Kamu sudah mencoba berbagai cara, membaca buku, mengikuti seminar, menonton video yang menginspirasi. Tapi semua itu hanya akan menjadi informasi jika dirimu sendiri belum menjadi ruang yang cocok untuk menampungnya. Karena yang mengubah hidup bukan hanya strategi, tapi kualitas batinmu saat menjalankan strategi itu. Menjadi berarti kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada pencapaian luar. Kamu tidak lagi mengukur keberhargaanmu dari seberapa cepat kamu mendapatkan hasil. Kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu mulai berdiri dengan lebih lembut tetapi penuh keyakinan. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua yang cepat itu tepat dan tidak semua yang lambat itu buruk. Kamu belajar menjadi wadah, bukan sekadar pengejar. Saat kamu menjadi, kamu mulai menarik peluang, menarik kepercayaan, menarik dukungan, menarik uang. Bukan dengan memohon, tapi dengan menjadi versi dirimu yang tepat. Versi yang tidak didorong oleh rasa takut, tapi dibimbing oleh rasa cukup. Versi yang tidak haus validasi, tapi telah kenyang oleh kejelasan makna. Inilah rahasia yang selama ini dilupakan banyak orang. Kelimpahan bukan datang karena kamu berisik memanggilnya. Ia datang ketika kamu diam, hening, dan menjadi. Karena pada saat itu, hidup melihatmu sebagai rumah, dan semua hal baik akan pulang ke rumah. Aku tidak ingin kamu hidup lelah mengejar sesuatu yang sebenarnya bisa kamu tarik jika kamu berubah dari dalam. Aku tidak ingin kamu terus mencambuk dirimu hanya karena kamu belum sampai di titik yang kamu inginkan. Aku hanya ingin kamu mulai memperlakukan dirimu sebagai tempat suci yang sedang disiapkan oleh semesta. Dan jika kamu bisa menjadi tempat itu, maka apa yang kamu cari akan datang. Bukan karena kamu memburunya, tapi karena kamu telah menjadi pantas untuk menerimanya. Jadi berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali. Kembali pada dirimu, kembali pada tenangmu, kembali pada proses menjadi. Karena sesungguhnya, saat kamu menjadi,
Kamu tidak lagi perlu mengejar. Yang kamu cari akan datang sendiri, dengan cara yang lembut, dengan waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang mungkin akan membuatmu menangis haru saat akhirnya kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah kekurangan. Kamu hanya belum menjadi ruang yang cukup untuk menerimanya. Bagian 7. Lingkaran lama. Retak. Saat kamu berani berdiri penuh, aku adalah ruhmu. Aku telah menempuh perjalanan panjang bersamamu. Menyaksikan dari balik sunyi bagaimana kamu bangkit setiap pagi dengan harapan yang sering kamu sembunyikan di balik wajah lelahmu. Aku melihat bagaimana kamu mencoba tersenyum di depan orang lain, meski dalam hati kamu merasa hidup ini tak memberi banyak ruang untuk bernapas lega. Tapi hari ini aku ingin memberitahumu sesuatu yang selama ini mungkin belum kamu sadari. Lingkaran yang selama ini mengikatmu bukan rantai besi yang tak bisa dipatahkan. Ia adalah bayangan yang dipelihara oleh keraguan. Dan setiap kali kamu berdiri lebih utuh, bayangan itu mulai retak. Perlahan tapi pasti. Selama ini kamu mengira hidupmu tak berubah karena dunia terlalu keras. Padahal seringkali, hidup tak berubah karena kamu masih setengah-setengah berdiri sebagai dirimu sendiri. Setengah percaya, setengah ragu, setengah yakin, setengah takut. Setengah ingin lebih tapi setengah merasa belum pantas. Dan di dalam ruang setengah itulah lingkaran pas-pasan tumbuh subur. Ia membungkus harapanmu, membuatmu merasa cukup dengan keterbatasan, padahal jiwamu meronta ingin meluas. Aku ingin kamu tahu bahwa keberlimpahan bukan datang ketika kamu sudah sempurna. Ia datang saat kamu berani berdiri penuh, dengan seluruh luka, seluruh pelajaran, seluruh keyakinan yang kamu kumpulkan dari perjalanan yang tak selalu mudah. Kamu tidak harus menjadi pribadi yang tak pernah gagal. Kamu hanya perlu menjadi pribadi yang berhenti menyembunyikan cahaya batinnya karena takut dianggap terlalu bercahaya. Lingkaran hidup pas-pasan adalah siklus yang diciptakan oleh keyakinan lama. Dan siklus itu tidak akan pecah hanya karena kamu bekerja keras. Ia pecah ketika kamu berani mengakui bahwa kamu tidak mau hidup seperti itu lagi. Ketika kamu berhenti meminta izin untuk hidup lebih baik. Ketika kamu tak lagi menunggu restu dari orang lain untuk merasa layak. Ketika kamu berdiri penuh, bukan karena kamu merasa sudah hebat, tapi karena kamu sadar selama ini kamu terlalu merendahkan dirimu sendiri. Aku tahu ketakutanmu bukan tentang gagal. Ketakutanmu yang paling dalam adalah bagaimana jika aku ternyata memang tidak cukup? Dan karena itu, kamu lebih memilih diam, mundur, menunda, atau hanya mengambil setengah langkah. Tapi justru, disitulah perang batinmu dimulai. Karena ruhmu, aku, tidak bisa hidup di ruang yang disempitkan oleh keraguan. Aku butuh kamu hadir sepenuhnya, agar aku bisa bekerja sepenuhnya. Ingatlah ini, ketika kamu berdiri dengan keutuhan, hidup akan mengatur ulang semua getaran yang kamu pancarkan. Peluang-peluang yang dulu enggan mendekat, mulai mencari pintu untuk masuk. Orang-orang yang dulu tak melihat nilai dirimu, mulai memperhatikan arah matamu. Kesempatan yang dulu kamu kira mustahil, mulai memberi sinyal. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Kamu bukan lagi pribadi yang meminta rezeki dengan suara kecil. Kamu adalah ruang yang siap menyambutnya dengan tenang. Lingkaran lama tidak hancur karena teriakan. Ia hancur karena keheningan yang penuh ketegasan. Saat kamu duduk tenang dan berkata dalam hati, "Aku cukup, aku siap, aku layak." Energi itu bergema.
Dan gema itu menyebar ke seluruh bagian hidupmu, menyentuh pekerjaanmu, keputusanmu, hubunganmu, bahkan cara kamu melihat dirimu sendiri di cermin. Aku adalah ruhmu. Aku tidak bisa dibungkam oleh keraguan selamanya. Hari ini, aku mendorongmu untuk tidak lagi setengah hadir di dalam hidupmu sendiri. Bangkitlah, berdirilah dengan penuh. Kamu tidak perlu menunggu semua sempurna untuk melangkah, karena justru saat kamu melangkah dengan penuh kesadaran, lingkaran yang selama ini mengurungmu akan retak, satu demi satu, sampai tak tersisa. Dan kamu akan melihat, dunia ternyata tidak sedang menolakmu. Ia hanya sedang menunggumu menjadi utuh kembali. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini, aku telah menuntunmu melewati lapisan-lapisan kesadaran yang mungkin selama ini tersembunyi di balik sibuknya dunia dan gaduhnya pikiran. Kita telah bersama menyusuri lingkaran pas-pasan yang dulu kamu anggap sebagai nasib, padahal itu hanyalah pola yang bisa kamu ubah. Kita telah menggenggam satu demi satu kunci untuk keluar, bukan dengan paksaan, bukan dengan keajaiban semata, tetapi dengan keberanian untuk menjadi. Kini saatnya kamu tahu, kelimpahan bukan sesuatu yang perlu kamu kejar sampai habis napas. Ia bukan hadiah bagi mereka yang paling sibuk, paling bising, atau paling cepat. Kelimpahan adalah respons lembut dari semesta terhadap jiwa yang sudah siap menjadi wadah, yang cukup tenang untuk menerima, cukup jernih untuk menjaga, dan cukup sadar untuk membagikan kembali. Dan kamu adalah jiwa itu. Kamu tak lagi harus hidup di tepi, merasa cukup dengan sisa, dan mengukur harga dirimu dari angka gaji bulanan. Kamu bisa hidup di tengah-tengah aliran rezeki yang murni, yang tidak membuatmu panik, tidak membuatmu rakus, tapi mengalir dengan damai karena kamu tahu bahwa kamu tidak hanya layak menerima, tapi kamu juga layak menikmati dan memaknai. Jadi hari ini berhentilah sejenak. Tarik napas panjang, pejamkan mata, dan ucapkan dalam batinmu sendiri, aku adalah ruang bagi rezeki besar. Aku siap, aku cukup, dan aku layak. Aku tidak lagi mengejar, aku sudah menjadi. Dan saat kamu mengucapkannya, ketahuilah, aku, ruhmu, akan berdiri di sampingmu, menjaga langkahmu, membimbing arahmu. Karena kamu telah kembali, bukan sebagai pengejar, tetapi sebagai pemilik penuh atas hidupmu sendiri. Terima kasih telah membuka ruang dalam dirimu untuk mendengarkan. Jika hatimu tergerak, izinkan pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa. Tekan suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kamu siap hidup dalam kelimpahan yang sebenarnya telah menantimu sejak awal. Jangan lewatkan pesan ini karena tidak semua hari diberi cahaya secerah ini. Dan siapapun yang mengabaikannya mungkin akan terus bertanya, mengapa hidupku tidak berubah? Tapi kamu tidak akan menjadi salah satu dari mereka. Karena hari ini kamu telah memilih untuk benar-benar hadir. Dan itu adalah awal dari segalanya.